kelahiran Jawa Timur, Bapak Ibu. Saya dilahirkan di kota Madiun, kota Brem, juga kota yang terkenal dulu ya, peristiwa. Tetapi saya tidak termasuk, ya, karena usia saya juga baru 60 tahun, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sekarang saya buka rahasia ya, 60 tahun, makanya saya sangat diberkati oleh lagu ini. Haleluya. 60 tahun, berapa lama lagi saya melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Saya bersyukur, sangat bersukacita, bukan suatu kebetulan. Kalau saya kemarin diajak oleh ketua sinode saya, sinode kami adalah GKA, Gereja Kristus Apostolik. Jadi ada apostoliknya, dan kemarin kami berfellowship seperti Bapak Gembala bilang, ada banyak gembala-gembala kemarin datang. Luar biasa, beri kemuliaan buat Bapak Gembala kalian yang luar biasa. Beliau sanggup mengumpulkan para gembala kemarin. Dan saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk berdiri di tempat ini, untuk menceritakan isi hati Tuhan, saudaraku. Saya diberkati oleh pengalaman beliau, karena beliau ini panggilannya sama dengan saya. Saya pendeta, tetapi saya juga penginjil. Waktu beliau bersaksi, sebetulnya nggak tega kalau saya mau menangis, tapi saya ketawa dan saya diberkati karena saya ambil kesaksian yang itu bagi saya lucu. Gak banyak Bapak Gembala yang mempunyai pengalaman penginjilan yang sedemikian rupa. Banyak penginjil banyak, tetapi kesaksiannya belum tentu sama. Saya juga penginjil, saya juga misi, tapi saya kayaknya nggak ada sedikit pun seperti Bapak. Haleluya! Beliau ini sudah jadi diberkatilah anak-anak rohaninya, apalagi anak-anak rohani yang sudah pernah tergabung dan diajak misi oleh Bapak Gembalanya. Saya salut, saudaraku, luar biasa. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus, hanya mengandalkan iman, uang 100.000 bisa mengelilingi 2 negara. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Jadi yang kita muliakan Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, kalau di dalam Tuhan itu kita sebenarnya sudah gak mau ya menyebut suku, bahasa atau apa, tapi itu realita bahwa saya memang dilahir dari suku Jawa. Suami saya suku Batak. Kenapa Jawa dan Batak bisa bersatu? Ya begitulah, karena cinta. Amin. Nah, memang siang hari ini Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala bahwa sepanjang hari ini temanya adalah the power of love. Tepuk tangan buat Tuhan. The power of love, kekuatan cinta. Ayo, siapa yang sedang jatuh cinta? Ayo, ngaku. Pasti ada ya. Jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta pada sesama itu biasa, tapi jatuh cinta pada Tuhan rasanya luar biasa. Kalau saudara sudah mengalami seperti saya, Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan lain, Tuhan, aku kalau ditinggal suamiku ya suamiku ini konsultan, tapi suka di proyek Pak, suka membangun proyek, tapi beliau itu konsultan dari mengawasi pekerjaan kontraktor. Nah, itu biasanya berbulan-bulan Bapak Ibu. Ketika saya ditinggal suami saya kayaknya biasa ya, rindu itu pasti, tetapi tidak seperti kalau sedetik pun Tuhan Yesus melepaskan tangannya pada kita. Kasih Tuhan itu ya, ibu bapak rajin berdoa karena menyembah
Tuhan. Jadi maksud Tuhan bukan hanya hubungan vertikal. Vertikal itu antara manusia dan Tuhan. Yang Tuhan mau, kita juga harus mengasihi antar sesama. Ya, namanya horizontal. Jadi seperti salib, saudara ya. Vertikal hubungan antara manusia ke Tuhan, horizontal hubungan manusia dengan manusia, hubungan seseorang dengan keluarga, anak dengan orang tua dengan menantu, orang tua dengan cucu. Nah, itu adalah hubungan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat sedih ya, karena Roh Kudus ada, tapi saya tidak mau menunjuk orangnya. Di antara saudara itu masih ada akar pahit, sekalipun fisiknya di gereja ini, tapi dia belum bisa melepaskan. Ada benci sama seseorang, dan seseorang itu pernah menyakiti dia. Saya bukan dukun Bapak Ibu, tapi karena urapan Roh Kudus ketika curahkanlah, tapi Roh Kudus itu sudah bekerja luar biasa. Apa Tuhan? Tadi sesi pertama saudara, ketika Ibu Pendeta Friday juga bernubuat bagi seseorang ya sebagai WR, Tuhan Roh Kudus berbicara juga kepada saya untuk gembala saudara di tempat ini. Bukan main-main saudara. Saya kemarin satu tim itu ada 4 orang dari Jakarta ya, Bapak Ketua Sinode dan istri, saya juga satu Pak Matthew. Mungkin kalian sudah mengenal ya Pak Matthew Warren ya, karena Pak Matthew Warren juga terhubung dengan gereja kami. Saudara yang kasih Tuhan, saya yang tidak mengerti apa-apa, tapi kalau Roh Kudus sudah menanamkan di sini, vision itu penglihatan, vision itu sudah melintas, kita harus uji juga. Sampai tadi saya minta maaf ya, benar nggak di hati saya? Yang Tuhan bicara, yang suruh menyampaikan itu benar nggak? Tapi sekarang kan belum waktu saya untuk sebagai PR, pemerintah firman. Apa saudara? Itu pun juga saya tidak mengira kalau Bapak Gembala ini tadi juga menjamu kami di bawah dan di situ. Saya baru mengerti. Artinya setiap vision, setiap penglihatan, setiap nubuatan harus diuji. Tuhan berkata begini, pasti saudara ingin tahu. Doakan bahwa gembala pendeta di tempat ini dan jemaatnya tidak lama lagi di tempat ini. Terus kenapa Tuhan? Aku ya wedi ya. Iya kalau itu benar. Lah kalau bukan lu buat terus lu buat, orang Jawa orang Jakarta kan lu ya. Itu bukan lu buat tapi lu buat. Jangan sampai terjadi lu buat, tapi nubuat. Nubuat itu berasal dari Roh Kudus, dan siapa yang layak menerima nubuat itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus Tuhan Yesus. Dan setiap pernyataan apabila asalnya dari Roh Kudus itu Tuhan nyatakan. Satu lagi yang luar biasa, saya diperlihatkan satu bentuk bangunan besar, tanahnya luas, tidak seluas ini, luas, besar, dan masih Bapak Gembala ini, saudaraku. Jadi Tuhan menurunkan urapan berkat yang berlimpah luar biasa. Setiap doa saudara, doa yang dijawab Tuhan. Tidak lama lagi GBI desit adalah benih, biji. Kalau boleh dalam Alkitab yang disebut seed adalah biji sesawi yang pada mulanya kecil, tapi ternyata dia adalah bisa berkembang menjadi pohon yang besar. Biji sesawi
sawi yang kecil itu menjadi pohon yang besar dan burung bisa bersarang di situ. Itulah GBI The Seed, saudaraku. Luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong dicatat. Kalau hari ini Tuhan berbicara dengan hamba-Nya bahwa GBI The Seed akan ditinggikan, dipermuliakan Tuhan seperti pohon sawi. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Beri kemuliaan buat kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyi. Adalah kesempatan. Oh yes Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi berkah. Ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Dia datang, haleluya. Dia datang, haleluya. Bisa merasakan, tapi Bapak Ibu itu belum seberapa itu prakteknya. Amin. Moga silakan duduk. Sebetulnya saya cuma simulasi aja, ya, bahwa di dalam pujian penyembahan, kalau kita memuji menyembah seperti Daud, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan ikut saudara, dan gerangan saudara diikuti malaikat. Benar. Jadi jangan malu ya, ketika kita juga memuji, menyembah. Kita harus melompat, kita harus menari, ya seperti tadi anak-anak muda. Jangan dianggap kita didiskotik, tapi kita memuliakan Tuhan. Kalau saudara di dunia bisa ke diskotik, bisa ke tempat-tempat hiburan, ya kalau ada dangdut, bisa orang di luar sana, ini bukan saudara ya, orang di luar sana boleh nari-nari ya. Tapi kenapa untuk memuliakan Tuhan tidak mau? Malu. Jangan
mengajak saudara simulasi. Ternyata ketika saya mengagungkan Tuhan, ketika saya memuji Tuhan, tidak seberapanya si Daud. Ya, si Daud kalau memuji itu sampai dia jatuh, sampai tersandung, saudara. Sampai istrinya adalah putri Raja Saul, marah, saudara. Katanya apa yang dilakukan Daud itu mempermalukan. Tapi Daud menjawab tidak, karena yang dia permulakan adalah Tuhan. Gak banyak Bapak Gembala yang mempunyai pengalaman penginjilan yang sedemikian rupa. Banyak penginjil banyak, tetapi kesaksiannya belum tentu sama. Saya juga penginjil, saya juga misi, tapi saya kayaknya gak ada sedikit pun seperti Bapak. Haleluya! Beliau ini sudah tahu. Jadi diberkatilah anak-anak rohaninya, apalagi anak-anak rohani yang sudah pernah tergabung dan diajak misi oleh Bapak Gembalanya. Saya salut saudaraku, luar biasa. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus, hanya mengandalkan iman, uang 100.000 bisa mengelilingi 2 negara. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Jadi yang kita muliakan Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, kalau di dalam Tuhan itu kita sebenarnya sudah gak mau yang menyebut suku, bahasa atau apa, tapi itu realita bahwa saya memang
memang lahir dari suku Jawa, suami saya suku Batak. Kenapa Jawa dan Batak bisa bersatu? Ya begitulah, karena cinta. Amin. Nah, memang siang hari ini Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala bahwa sepanjang hari ini temanya adalah the power of love. Tepuk tangan buat Tuhan. The power of love, kekuatan cinta. Ayo, siapa yang sedang jatuh cinta? Ayo, ngaku. Pasti ada ya. Jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta pada sesama itu biasa, tapi jatuh cinta pada Tuhan rasanya luar biasa. Kalau saudara sudah mengalami seperti saya, Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan lain, Tuhan, aku kalau ditinggal suamiku ya suamiku ini konsultan, tapi suka di proyek Pak, suka membangun proyek, tapi beliau itu konsultan dari mengawasi pekerjaan kontraktor. Nah, itu biasanya berbulan-bulan Bapak Ibu. Ketika saya ditinggal suami saya kayaknya biasa ya, rindu itu pasti, tetapi tidak seperti kalau sedetik pun Tuhan Yesus melepaskan tangannya pada kita. Kasih Tuhan itu harus. Halo, ya. Kenapa sih menyuntak? Ibu Lydia kan ngomongnya medok. Ya, saya memang kelahiran Jawa Timur, Bapak Ibu. Saya dilahirkan di kota Madiun, kota Brem, juga kota yang terkenal dulu ya, peristiwa. Tetapi saya tidak termasuk, ya, karena usia saya juga baru 60 tahun, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sekarang saya buka rahasia ya, 60 tahun, makanya saya sangat diberkati oleh lagu ini. Haleluya. 60 tahun, berapa lama lagi saya melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Saya bersyukur, sangat bersukacita, bukan suatu kebetulan. Kalau saya kemarin diajak oleh ketua sinode saya, sinode kami adalah GKA, Gereja Kristus Apostolik. Jadi ada apostoliknya, dan kemarin kami berfellowship seperti Bapak Gembala bilang, ada banyak gembala-gembala kemarin datang. Luar biasa, beri kemuliaan buat Bapak Gembala kalian yang luar biasa. Beliau sanggup mengumpulkan para gembala kemarin. Dan saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk berdiri di tempat ini untuk menceritakan isi hati Tuhan, saudaraku. Saya diberkati oleh pengalaman beliau, karena beliau ini panggilannya sama dengan saya. Saya pendeta, tetapi saya juga penginjil. Waktu beliau bersaksi, sebetulnya nggak tega kalau saya mau menangis, tapi saya ketawa dan saya diberkati karena saya ambil kesaksian yang itu bagi saya.
bahwa di dalam pujian penyembahan, kalau kita memuji menyembah seperti Daud, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan ikut saudara. Kegerangan saudara diikuti malaikat. Benar. Jadi jangan malu ya, ketika kita juga memuji menyembah. Kita harus melompat, kita harus menari. Ya seperti tadi anak-anak muda. Jangan dianggap kita di diskotik, tapi kita memuliakan Tuhan. Kalau saudara di dunia bisa ke diskotik, bisa ke tempat-tempat hiburan, ya kalau ada dangdut, bisa orang di luar sana, ini bukan saudara ya, orang di luar sana boleh nari-nari ya, tapi kenapa untuk memuliakan Tuhan tidak mau? Malu. Jangan lagi saudara. Amin. Jadi ya, jadi haleluya. Terima kasih saya. Kenapa saya mengajak saudara simulasi? Ternyata ketika saya mengagungkan Tuhan, ketika saya memuji Tuhan, tidak seberapanya si Daud. Ya si Daud kalau memuji itu sampai dia jatuh, sampai tersandung saudara, sampai istrinya adalah putri Raja Saul marah saudara. Katanya apa yang dilakukan Daud itu mempermalukan. Tapi Daud menjawab tidak, karena yang dia permulakan adalah Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Adalah kesempatan. Beri kemuliaan buat kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tangan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyi. Adalah kesempatan. Oh yes Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi berkah. Ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Ya hati saya, yang Tuhan bicara, yang suruh menyampaikan itu benar nggak? Tapi sekarang kan belum waktu saya untuk sebagai PR pemerintah firman. Apa saudara? Itu pun juga saya tidak mengira kalau Bapak Gembala ini tadi juga menjauhkan di bawah dan di situ. Saya baru mengerti. Artinya setiap vision, setiap penglihatan, setiap nubuatan harus diuji. Tuhan berkata begini, pasti saudara ingin tahu.
gembala, pendeta di tempat ini, dan jemaatnya tidak lama lagi di tempat ini. Terus kenapa Tuhan? Aku ya wedi ya. Iya kalau itu bener. Lah kalau bukan lu buat terus lu buat, orang Jawa orang Jakarta kan lu ya. Itu bukan lu buat tapi lu buat. Jangan sampai terjadi lu buat, tapi nubuat. Nubuat itu berasal dari Roh Kudus, dan siapa yang layak menerima nubuat itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus Tuhan Yesus. Dan setiap pernyataan apabila asalnya dari Roh Kudus itu Tuhan nyatakan. Satu lagi yang luar biasa, saya diperlihatkan satu bentuk bangunan besar, tanahnya luas, tidak seluas ini, luas, besar, dan masih Bapak Gembala ini, saudaraku. Jadi Tuhan menurunkan urapan berkat yang berlimpah luar biasa. Setiap doa saudara, doa yang dijawab Tuhan. Tidak lama lagi GBI The Seed. The Seed adalah benih, biji. Kalau boleh dalam Alkitab yang disebut seed adalah biji sesawi yang pada mulanya kecil, tapi ternyata dia adalah bisa berkembang menjadi pohon yang besar. Biji sesawi yang kecil itu menjadi pohon yang besar dan burung bisa bersarang di situ. Itulah GBI The Seed, saudaraku. Luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong dicatat. Kalau hari ini Tuhan berbicara dengan hamba-Nya bahwa GBI The Seed akan ditinggikan, dipermuliakan Tuhan seperti pohon sesawi.